Belum lama ini Intel meluncurkan CPU seri 11 generation atau Rocket Lake, dan banyak review yang kurang suka dengan CPU baru ini, apalagi karena CPU baru ini tidak memiliki performa yang meyakinkan untuk harga yang lebih mahal daripada CPU seri 10th generation atau generasi sebelumnya yang sudah ada di market. Seperti misalnya, CPU seri i9 yang baru hanya memiliki 8 core dibandingkan 10 core pada generasi yang sebelumnya, dan juga banyak hal kelainan lain yang membuat CPU seri 11 generation ini kurang menarik untuk kebanyakan orang, apalagi dengan harganya yang saya sudah bilang tadi lebih mahal daripada generasi sebelumnya yang sekarang sudah memiliki banyak sekali sale dan harga yang sudah dipotong, bahkan di sini di Indonesia. Contohnya adalah sebuah CPU Core i5 10400F, yaitu sebuah CPU harga 2 jutaan di Indonesia, dan juga CPU ini memiliki 6 core dan juga hyperthreading, yang berarti performanya sangat baik dan mungkin mirip dengan performa Core i7 8700K ataupun melebihi mungkin Core i7 9700K sebelumnya yang memiliki hanya 8 thread saja. Dan CPU ini harganya hanya dengan 2 juta saja. Dan ini sebuah hal yang sangat aneh karena biasanya Intel adalah sebuah CPU merek premium yang berarti untuk mendapatkan performa yang bagus harus membayar harga yang lebih mahal juga. Tapi kali ini sudah berubah situasinya, di mana Intel sekarang memiliki CPU yang memiliki harga yang sangat menarik dan juga performa yang cukup baik, walaupun tidak sebagus AMD. Ya, memang sekarang situasinya kebalik di mana AMD sekarang memiliki keunggulan dalam performa, tapi untuk harga dan low budget dan good value bisa dicari di pada CPU Intel. Dan ini adalah masalah terbesar untuk CPU 11 generation dari Intel, karena sepertinya Intel masih memasarkan CPU ini sebagai CPU paling high-end, walaupun sudah jelas banyak reviewer yang sudah tahu dan banyak orang yang sudah tahu bahwa performa mereka tidak bisa mengalahkan AMD Ryzen seri 5000 yang baru. Jadi Intel tidak bisa memasarkan CPU ini dengan harga yang seperti mereka inginkan ini. Oleh karena itu bahkan setelah baru di launch saja, CPU i7 11700K ini baru dipotong lagi harganya dengan Intel. Dan ya, ini sebuah hal yang sangat aneh karena saya belum pernah melihat sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk baru dan langsung memotong harganya setelah beberapa hari. Dan ini mungkin dikarenakan kebanyakan orang tidak menyukai seri 11 generation dari Intel, dan juga banyak reviewer yang membahas CPU ini dalam review mereka dan bilang bahwa CPU ini sampah pada intinya dan tidak ada tujuannya untuk membeli CPU ini, dan lebih baik bahkan membeli CPU Intel 10th generation atau generasi sebelumnya, di mana untuk Core i9-nya Anda mendapatkan sebuah 10 core, dan sekarang di Indonesia Anda bisa mendapatkan Core i9 10900F dengan 10 core juga. Dan ini adalah sebuah CPU dengan yang performa yang sangat baik karena memiliki 10 core dan harganya sangat terjangkau karena hanya 5,5 juta saja, yang harganya sangat mirip dengan CPU Ryzen 5 5600X, yaitu hanya 6 core. Dan walaupun arsitektur AMD Ryzen memang jauh lebih baik dan juga memiliki clock speed yang tinggi untuk seri 5600X ini dan mungkin lebih baik untuk gaming, kalau Anda sebuah orang yaitu sebuah content creator atau yang sering rendering, CPU Core i9 10900F ini adalah sebuah CPU yang sangat baik untuk dipilih karena memiliki 10 core dan berarti sangat cepat untuk melakukan rendering dan hal-hal lain yang membutuhkan banyak sekali core. Lalu ada pilihan lainnya seperti misalnya Core i7 10700F dan juga seperti saya bilang tadi Core i5 10400F. Dan mereka semua memiliki harga yang sangat terjangkau dan sangat menarik sekali dibandingkan CPU AMD yang lainnya. Tapi untuk seri 11 generation masih ada salah satu CPU yang sangat menarik untuk saya. Bukan CPU seri i9 atau i7 karena semuanya tidak masuk akal dan Anda lebih baik membeli CPU Core i9 atau Core i7 pada generasi sebelumnya karena Anda memiliki core yang lebih banyak ataupun harga yang jauh lebih murah. Tapi untuk seri 11 generation, satu CPU yang sangat menarik adalah CPU i5 11400F, di mana ini adalah sebuah CPU i5 memiliki 6 core dan juga hyperthreading, berarti 12 thread, dan ini masih memiliki arsitektur Rocket Lake yang baru, jadi masih memiliki peningkatan pada performa single core dan juga IPC yang sangat baik dibandingkan seri 10th generation dan juga masih lebih tinggi dibandingkan Ryzen seri 3000. Oleh karena itu CPU 11400F ini menurut saya adalah salah satu CPU terbaik untuk gaming. Bukan hanya pada kelas budget saja, tapi bahkan untuk gaming yang high-end karena menurut saya lebih baik untuk membuang lebih banyak duit pada GPU yang lebih high-end daripada CPU yang lebih mahal. Karena peningkatan performanya akan lebih besar kalau Anda mengupgrade GPU dibandingkan mengupgrade CPU. Dan CPU Core i5 ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 2,5 juta saja atau 2,8 juta. Dari kisaran harga seperti itu saya bisa lihat di pada toko-toko online, dan harga itu tidak terlalu beda jauh dengan Core i5 10400F. Walaupun kalau Anda mencari sebuah CPU yang lebih murah, memang sekarang Core i5 10400F ini adalah sebuah CPU yang sangat baik untuk gaming dan juga content creator bahkan.
Untuk seseorang yang mencari sebuah CPU yang memiliki performa yang baik, tapi harganya tidak menjebolkan dompet Anda. Karena CPU ini sekarang bisa dipasangkan pada chipset baru yang baru keluar pada seri 11 generation ini, yaitu chipset B560. Dan perbedaan paling besar dengan chipset baru ini adalah seri B560 ini sekarang mensupport overclocking memory. Dan mungkin Anda berpikir, saya tidak pernah mengoverclocking memory, biasa hanya CPU atau bahkan tidak overclock sama sekali. Tapi sebenarnya kalau Anda tidak tahu, kalau Anda membeli sebuah memory kit, misalnya kecepatan 3200 MHz, itu sebenarnya kecepatan overclock, bukan kecepatan stock settingnya, yaitu kecepatan JEDEC yang standar. Tapi kecepatan di atas 2933 atau 266 MHz, yaitu yang disupport CPU Intel dengan kecepatan standarnya, itu adalah disebut kecepatan overclocking. Dan sebelumnya kalau Anda menggunakan sebuah chipset seperti B460, bahkan kalau Anda menggunakan Core i9 ataupun i7, Anda masih dilimit dengan kecepatan maksimal yang disupport oleh CPU itu. Dan dalam halnya untuk Core i5 10400F sebelumnya kalau Anda menggunakan chipset B460 misalnya, ini akan menurunkan performanya sangat besar sampai performa gamingnya akan dikalahkan oleh Ryzen 5 3600X atau 3600 yang biasa. Oleh karena itu ini menjadi sebuah CPU yang kurang baik untuk gaming, tapi sekarang dengan chipset yang baru yang mensupport overclocking memory, ini menjadi sebuah CPU yang sangat baik untuk gaming. Karena berarti Anda bisa menggunakan memori yang sangat cepat sama seperti pada CPU Ryzen, dan apalagi dengan harga yang lebih menarik dibandingkan Ryzen 5 3600 sekarang yang harganya masih sekitar 2,5 juta. Dan untuk harga itu Anda mendapatkan sebuah CPU tray dan tidak memiliki garansi resmi. Menurut saya Core i5 10400F ini sekarang menjadi CPU paling baik dengan harga sekitar 2 juta. Apalagi dengan chipset yang baru ini. Dan kalau Anda mencari sedikit performa lebih tinggi dan juga akan pastinya mengalahkan Ryzen 5 3600S untuk gaming dan juga hal-hal yang lain, pilih saja Core i5 11400F. Karena sekarang pada harga seperti 2,8 jutaan yang saya bisa lihat kisarannya, dengan chipset B560 ini akan menjadi sebuah CPU yang sangat dekat performanya dengan CPU gaming paling baik seperti 11600K, 10600K, ataupun 5600X. Bedanya hanya beberapa persen saja, walaupun harganya jauh lebih murah. Dan oleh karena itu, menurut saya ini salah satu CPU paling bagus untuk seri 11 generation, bukan CPU high-end dari Intel. Dan salah satu keunggulan besar dari i5 11400F ini dibandingkan 10400F, Anda memiliki PCIe lane 20X. Bukan hanya 16X saja, jadi bisa menggunakan 16 lane untuk GPU saja, dan sisa 4-nya untuk langsung NVMe SSD. Yang sekarang harganya mulai sangat murah, dan juga Anda bisa gunakan untuk sebuah SSD dibandingkan dengan SSD SATA yang biasa, dan memiliki performa yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, menurut saya lebih baik untuk memilih Core i5 11400F atau 11400F dibandingkan 10400F, karena fitur yang lebih baik dan juga performa yang lebih tinggi lagi juga. Dan ya, walaupun seri 11 generation dari Intel ini kurang menarik, apalagi untuk seri yang high-end-nya, karena lebih baik membeli yang seri 10 generation. Untuk Core i5-nya sendiri, menurut saya ini CPU yang sangat menarik, karena AMD tidak memiliki kompetitor untuk sebuah CPU di kelas harga sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Kalau Anda lihat, kompetitor AMD adalah hanya Ryzen 5 3600 dan 3600X, yang harganya masih lebih dekat dengan 3 juta untuk 3600X, dan untuk 3600 harganya sekitar 2,5 juta sampai 2,7 juta, tapi performanya akan dikalahkan oleh 11400F karena memiliki clock speed yang lebih tinggi untuk 11400F dan juga IPC yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan CPU AMD lagi untuk sebuah budget gaming build atau buat PC dan juga content creator yang harganya lebih terjangkau, karena sekarang lebih baik memilih CPU Intel saja. Tapi tentu saja kalau Anda mencari sebuah CPU dengan performa yang setinggi mungkin, AMD tetap pilihan nomor satu karena mereka masih memiliki performa lebih baik daripada Intel. Dan ya, menurut saya sekarang agak aneh situasinya di mana Intel berubah menjadi sebuah merek yang dipilih untuk sebuah CPU yang budget dan juga good value, dibandingkan AMD menjadi sebuah merek untuk CPU yang high-end dan juga lebih mahal. Tapi ya, setidaknya karena itu Anda mendapatkan sebuah CPU Intel yang sangat terjangkau juga, seperti misalnya Core i3 10105F, yang seperti Anda bisa lihat sekarang harganya sekitar 1,5 juta. Dan untuk clock speed-nya juga dan juga mendapatkan 4 core dengan hyperthreading, ini CPU yang akan mengalahkan Core i7 4790K, 6700K, dan juga mungkin sedikit mengalahkan atau mendekati Core i7 7700K, kalau tidak di overclock. Dan Anda juga bisa menggunakan CPU ini dan memiliki performa memori yang sangat baik, bahkan dengan menggunakan chipset yang lebih murah. Jadi saya tidak mengerti kenapa masih ada orang yang masih menjual Core i7 7700K dengan harga 4 jutaan, atau 6700K yang di atas 3 juta juga. Karena apa tujuannya membeli Core i7 sebelumnya, kalau performanya bisa dikalahkan dengan Core i3 yang baru ini yang harganya kurang dari setengahnya. Ya,
agak aneh sekarang situasinya, tapi ya keuntungannya adalah Anda bisa memiliki sebuah CPU baru dengan harga yang sangat terjangkau dan memiliki performa yang sangat-sangat baik. Kalau Anda memiliki sebuah CPU Intel yang low budget, tidak perlu membeli sebuah CPU AMD Ryzen yang terbaru pun. Tapi ya itu saja untuk video kali ini. Semoga Anda menyukainya dan semoga video ini sedikit berguna untuk seseorang yang sedang mencari sebuah CPU, dan juga mungkin tolong komen di bawah pendapat Anda tentang CPU Intel dan AMD sekarang. Dan mungkin klik like dan juga klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Dan ya, terima kasih sudah menonton.